Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi. Pada video kali ini kita masih berbicara seputar GERD anxiety. Oke ya. Tapi sebelumnya saya doakan teman-teman semua mudah-mudahan segera cepat sembuh ya, yang masih sakit dan yang sudah sehat. Tolong dijaga makannya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang pengaruh makanan ya, pengaruh makanan terhadap kinerja lambung kita. Pengaruh makanan terhadap kinerja lambung, proses penyembuhan kita ya. Jadi gini, pada awal kontrol pertama saya dibilang sama dokter, makannya ya Pak dijaga. Kontrol kedua, makannya Pak dijaga. Ketiga, seterusnya setiap kali kontrol terus makannya dijaga. Coba. Kemudian di bulan ketiga ketika saya kontrol lagi, gimana Pak, masih sakit ya, makanya ya Pak ya. Saya tuh bingung sebenarnya, kok makannya, saya tuh perasaan sudah jaga makan loh ya, tapi kok masih aja. Ternyata ada makanan tertentu saja sebenarnya teman-teman harus dijaga. Jadi ada 3 kuncinya: makan pedas ya, kecut, asam itu. Yang kedua yang bersantan ataupun berlemak. Itu kan simpel. Bersantan dan berlemak itu banyak jenisnya. Ya, contohnya ya makanan kayak rendang gitu kan. Itu dagingnya susah dicerna, berlemaknya tinggi, tapi susah dicerna pula. Jadi gini teman-teman semuanya, kalau teman-teman mau segera sembuh, jadi jagalah pola makan kita. Sebelum pikiran kita ya harus ngimbang sih sebenarnya, tapi kan harus makan dari makanan dulu. Bukan berarti kita terus nggak makan, ini nggak makan, itu nggak makan, ini nggak makan ya, susah juga gitu ya. Tapi diatur gitu loh makanannya. Nah, makanya kayak makan makanan yang susah dicerna itu ditinggalkan dulu gitu ya. Nasinya yang pilihnya nasinya agak lembek gitu, nggak keras gitu. Nah itu boleh dimakan, boleh jadi konsumsi. Jangan sering kita beli makanan di luar gitu, usahakan bisa masak sendiri gitu ya. Kok harus kayak gitu sih? Ya memang harus kayak gitu biar teman-teman harus cepat sembuh gitu. Kita kan mengejar sembuhannya dulu, pola makannya itu. Kalaupun nasinya agak kasar gitu ya, berarti teman-teman makan ngunyahnya itu harus yang lama gitu ya. Terus makannya jangan terlalu kenyang-kenyang. Nah, intinya gini teman-teman semua, kalau lambung kita sudah luka, misalnya ada yang luka di lambung gitu ya, atau asam lambungnya terlalu berlebihan gitu ya. Ini beda ya, luka di lambung dan asam lambung produksi gitu ya. Produksi asam lambung itu pasti memproduksi asam lambung, tapi kalau lambung kita luka, ketika produksi asam lambungnya itu berlebih, itu juga akan berpengaruh. Terlebih ada katup esopagusnya itu nanti sudah penutupnya itu nggak bisa lagi gitu ya. Nggak bisa work normally as usual gitu, nggak bisa bekerja normal seperti biasanya gitu ya. Ya nanti pasti ujung-ujungnya nanti berkontraksi lagi gitu. Coba, iya apa tidak saya tanya, ketika teman-teman makan pedas, nanti rasanya itu di penuh gitu, di perutnya gitu, bukan di perutnya, sebelah dada kiri sebelah bawah itu rasanya begah, atau enggak ulu hatinya sakit gitu ya, kok rasanya sakit gitu ya. Terus habis itu dadanya sesek, sampai napas aja kadang susah gitu ya. Untuk semuanya itu pemicunya biasanya makanan, sebenarnya makanan sih. Kita terlalu over gitu aja lah. Satu, yang kedua ya, over itu maksudnya bukan bisa over kekenyangan, over pedas, over mengkonsumsi segala sesuatu yang memang benar nggak patut dikonsumsi gitu ya. Memang benar sih ada yang berbicara, saya nggak apa-apa kok makan ini, saya nggak apa-apa. Ya kalau bagi dia yang lambungnya kuat gitu, bagi kita yang misalnya tubuh kita itu berbeda sama teman-teman yang lainnya gitu, kita nggak bisa gitu sama mereka gitu.
Jadi kita tuh harus care gitu sama diri kita sendiri gitu. Nggak apa-apa gitu, kita tuh bisa sembuh kok. Kita tuh bisa sembuh, teman-teman juga bisa sembuh kan. Yang sudah sembuh, kalau yang belum ya prosesnya nanti insya Allah mudah-mudahan bisa sembuh. Artinya apa? Pola makannya teman-teman harus dijaga, pola pikirnya harus dijaga. Kenapa sih semua ngomong itu pola makannya dijaga? Ya gimana loh kalau kita nggak makan ya, coba kalau teman-teman nggak makan, apa yang mau diolah buat tenaga kita? Nggak ada. Itulah yang menyebabkan tubuh kita jadi kurus. Kayak saya ini terlalu over sebenarnya. Saya menjaga makannya sedikit, nggak banyak, terus saya nggak makan daging, nggak makan, ya akhirnya nilai asupan jumlah gizi diri saya ini kurang, makanya bisa kurus juga. Salah satu faktornya sih gitu ya, karena ketika lambung kita juga bermasalah, jadi daya serap untuk menyerap vitamin B12, pokoknya vitamin B itu juga berkurang daya serap. Jadi kita itu mudah kita tuh kekurangan vitamin B. Jadi kekurangan vitamin B itu kan yang sebab tubuh kita ini merasa pegel-pegel gitu, capek kadang. Itu kurang, salah satunya disebabkan oleh vitamin B. Nah, vitamin B itu adanya pada hewani ataupun hewan. Oke, untuk penggantinya teman-teman makan ikan ya, bukan daging gitu ya. Daging nggak apa-apa, tapi daging yang mudah dicerna, daging ayam itu nggak apa-apa. Nah, kalau ayam negeri gitu ya, pilih-pilih lah. Ayam negeri mungkin konsumsinya seminggu 3 kali gitu ya. Kalau yang bagus itu tetap ayam kampung gitu ya, makan ayam kampung itu nggak apa-apa. Makan ayam kampung itu nggak apa-apa. Nggak apa, kalau nggak ada kontraksi teman-teman itu nggak apa-apa. Ya, artinya gini, kalau jarak 15 nandainnya ya, 15 sampai setengah jam teman-teman setelah makan itu nggak ada rasa apa-apa yang dirasakan, itu berarti teman-teman nggak apa-apa makan itu gitu. Tapi setelah 15 menit ataupun 30 menit ke depan teman-teman setelah makan, berarti ada yang nggak cocok gitu dengan teman-teman makan. Jadi gitu, saya nandainya gitu. Jadi besok lagi untuk makan berikutnya, oh ini nggak tak makan, oh ini nggak tak makan, ini nggak tak makan gitu. Mungkin kalau kepepetnya pengen banget gitu ya makannya cuma sedikit aja ya, sedikit gitu aja ya. Jadi bukan berarti kita harus live sama sekali, itu enggak. Kalau enggak nanti wah teman-teman bisa kurus banget, nggak ada vitaminnya itu loh, nggak ada energinya juga nggak ada. Terus nanti kalau mau berpuasa nggak apa-apa, berpuasa nanti sahurnya gitu ya, sahurnya itu harus benar-benar sahur. Jadi teman-teman nggak boleh nggak sahur. Kemudian buka, kalau berbuka itu jangan biasanya kan kalau buka itu ada segera sembarang makan dimakan kan. Nah, itu yang bisa disebab juga nggak baik. Contohnya gorengan terlalu banyak gitu ya, beli gitu ya. Mulai sekarang teman-teman kalau beli gorengan ataupun mau makan gorengan, nggak usah banyak-banyak, satu, yang kedua goreng sendiri. Kenapa? Karena minyaknya itu teman-teman tahu gitu, minyak olahannya itu adalah minyak teman sendiri. Saya aja pakai minyak canola atau enggak saya pakai minyak zaitun. Itu saya saking saya menjaganya. Jadi itulah teman-teman ya. Tapi kalau untuk pedas dan makan bebas, saya sementara ini saya masih belum. Kayak makan fast food gitu ya di KFC, terus makan saya belum. Dan saya kayaknya lebih baik masak sendiri. Karena itu pengaruhnya juga ke kita. Teman-teman pasti ngerasain kan. Oke. Terus yang terakhir saya mau pesan teman-teman semua, tolong nanti ketika teman-teman sudah mulai berpuasa ya, ada kalau yang muslim yang berpuasa ya, jangan melewatkan makan sahur gitu ya. Terus kalaupun yang masih sakit, konsumsi obatnya itu ya pas waktu sahur itu. Misalnya yang antacid gitu ya, bisoprolol, antacidnya itu dikonsumsi setelah sahur. Kalau bisoprolol biasanya lansoprazolnya dikonsumsi sebelum makan sahur gitu. Antacidnya juga biasanya gitu ya.
Kemudian rutin ya konsumsinya ya teman-teman semua, jangan berhenti dulu sebelum obat itu habis. Ya habiskan dulu semua. Kalau pun nanti reaksinya sudah berkurang, teman-teman bisa tinggalkan ya. Baik teman-teman, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa makannya dijaga ya. Kalaupun teman-teman masih bingung untuk mikirin menu masakannya, nanti nonton di video saya ini ya, di video saya berikutnya. Saya selang-selang di video satunya itu makanan, cara makanan saya. Yang video berikutnya kemudian saya bahas lagi tentang semangat, biar kita tuh semangat gitu ya. Orang saya bisa sembuh kok, teman-teman juga bisa sembuh loh, insya Allah. Baik, terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.